Shalom dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Terima kasih atas sapaannya yang memberi semangat buat saya. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya kita awali dengan doa. Dan doa ini dipimpin oleh Rena. Terima kasih atas kesediaan Rena yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Saya akan mengecek kehadiran hari ini. Nanti saya sebut nama, tolong jawab ya. Alfa, Amsi, Bone, Jesse, Febriani Beno, Febriani Sanat, Vivi, Francisca, Jelita, Jasmine, Marta, Mexi, Melanie, Mirna. Iya, terima kasih karena hari ini khusus untuk kelas 6 semua hadir semua. Jadi saya minta terima kasih ya untuk hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya mengecek kabarnya bagaimana. Baik-baik atau ada yang sakit? Baik. Baik, kabarnya semua baik kok? Ya. Puji Tuhan karena saya juga kabar baik. Yang berikut lagi, apakah sudah sarapan dari rumah masing-masing? Sudah. Berarti sudah siap fisiknya untuk kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Sebelum saya sampaikan tujuan pembelajarannya, saya mau tanya, dasar negara Indonesia adalah titik-titik. Mexi, silakan berdiri untuk jawab. Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila. Dasar dari negara Indonesia itu adalah Pancasila. Iya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 bagian. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 bagian. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menyebutkan nilai-nilai Pancasila. Siswa mampu dan memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan setiap hari. Yang ketiga, siswa mampu menjalankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran hari ini. 3 tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengenal, menyebutkan, dan memahami nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan setiap hari. Bahkan siswa mampu menjalankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebelum kita masuk dalam kegiatan inti, kita sama-sama membuat kesepakatan, yaitu mulai
dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran tidak boleh keluar masuk ruangan. Coba sama-sama ucap hasil kesepakatan kita. Mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran tidak boleh keluar masuk ruangan. Ya, terima kasih. Kita sudah membuat kesepakatan bersama yang kita harus jalani saat ini. Untuk itu saya jemput siswa-siswi untuk berdiri, lalu kita lakukan ice breaking, yaitu tepuk Pancasila. Silakan saya jemput untuk kita berdiri, lalu kita lakukan ice breakingnya tentang tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Kita emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas Pancasila. Oke. Iya, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Ya, kita sekarang siapkan diri untuk kita masuk dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan intinya. Kegiatan inti pembelajaran hari ini yaitu pengenalan Pancasila. Pengenalan Pancasila. Jadi, namun sebelum saya sampaikan tentang pengertian dari Pancasila, saya mau tahu Pancasila itu adalah apa dari siswa? Pendapat dari siswa bahwa Pancasila itu adalah apa? Pancasila itu adalah titik-titik. Silakan Alvan bisa berdiri dan jawab dengan suara yang keras atau suara yang nyaring. Silakan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna mendalam dan menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Iya, terima kasih. Jawabannya tepat dan bagus. Benar sekali jawabannya. Pancasila itu adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terjadi dari 5 prinsip utama. Nah, 5 prinsip utama dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. 5 prinsip utama dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Ya. Dasar negara dari negara Republik Indonesia itu adalah Pancasila yang terdiri dari berapa prinsip? Yang terdiri dari 5 prinsip. 5 prinsip utama dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, setiap sila dalam Pancasila itu memiliki makna yang mendalam. Setiap 5 Pancasila itu memiliki makna yang mendalam dan juga menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu sila yang pertama. Kita masuk sila yang pertama. Kita akan pelajari sila yang pertama sampai dengan sila yang kedua dan juga contoh penerapannya dalam hidup setiap hari, serta simbol-simbol dari Pancasila dari sila pertama hingga sila yang kelima. Sila yang pertama itu bunyinya adalah titik-titik dan juga contohnya seperti apa?
Ya. Bunyi Pancasila sila yang pertama dan juga contoh penerapannya adalah, silakan Christine. Bunyi sila Pancasila yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan: 1. Menghormati semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. 2. Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Christine yang sudah memberikan jawaban yang tepat. Bunyi dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga ada 2 contoh yang sudah disampaikan oleh Christine, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Menjalankan agama masing-masing dan juga berdoa sebelum makan. Contohnya berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan itu kita jalankan sesuai ajaran agama masing-masing. Itu contohnya seperti ini. Sebelum makan disuruh untuk berdoa. Jadi ketika kita sebagai anak-anak, kalau di rumah orang tua disuruh untuk atau memberikan waktu untuk kita berdoa, kita harus berdoa. Contoh yang kedua lagi itu seperti tadi. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, tentunya kita awali dengan doa. Dan doa yang tadi sudah kita jalankan itu adalah doa dari ajaran agama Katolik. Itu contoh-contoh yang kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila yang pertama. Sila yang pertama itu berdoa sebelum makan dan juga menjalankan ajaran agama masing-masing. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bunyi Pancasila sila yang pertama. Silakan Buni jawab dengan suara yang keras. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama yaitu 1. Mengikuti ibadah sesuai agama masing-masing. 2. Menghargai umat beragama lain saat merayakan hari besarnya. Iya, terima kasih. Ada 2 contoh penerapan dalam hidup setiap hari yang sudah disampaikan oleh teman Buni, yaitu mengikuti ibadah sesuai agama masing-masing. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ketika menjalankan ibadah sesuai agama, contohnya itu adalah berdoa untuk makan atau berdoa sebelum belajar. Nah, itu yang kita harus mengikuti ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Dan juga yang kedua, menghormati umat lain. Menghormati umat lain seperti merayakan hari besar keagamaan. Seperti agama Muslim, saat merayakan hari rayanya kita harus menghormati. Itu contohnya yang misalnya sampai hari raya Muslim kita harus belajar di rumah. Nanti sudah selesai hari raya agama Muslim baru kita belajar di sekolah. Itu adalah contoh-contoh penerapan di dalam kehidupan setiap hari, khususnya sila yang pertama. Itu perhatikan contoh-contohnya dan juga gambarnya yang ada di papan. Contoh penerapannya di dalam hidup setiap hari, khusus sila yang pertama itu ada gambarnya di papan ya.
Jelas gambarnya? Jelas. Ya, terima kasih. Kalau sudah jelas berarti kita harus jalankan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita sudah pelajari, kita tidak terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari, khususnya kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah. Sekarang kita masuk lagi Pancasila sila yang kedua. Pancasila sila yang kedua. Kita masuk lagi ke Pancasila sila yang kedua. Pancasila sila yang kedua. Bunyi dari Pancasila sila yang kedua adalah titik-titik. Silakan sana. Bunyi Pancasila sila yang kedua. Bunyi sila Pancasila yang kedua yaitu Indonesia yang adil dan beradab. Bentuk penerapannya adalah satu, menghormati hak asasi manusia orang lain, dua, menolong orang yang membutuhkan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya tepat sekali. Bunyi dari Pancasila sila yang kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada dua contoh yang sudah disampaikan juga, yaitu menolong teman yang terjatuh. Menolong teman yang terjatuh. Lalu membantu, ya, menolong orang yang membutuhkannya. Seperti ketika datang minta, oh Alvan bisa bantu saya? Iya bisa. Apanya yang harus saya dibantu? Oh bisa timbal air kok. Alvan bilang, oh tidak. Berarti itu dia terapkan nilai Pancasila atau tidak? Tidak. Awalnya dia bilang bisa. Nah mungkin dia berpikir bahwa itu berat, jadi dia tolak lagi untuk penawaran yang kedua. Itu berarti tandanya kita tidak terapkan nilai Pancasila dalam hidup kita setiap hari. Itu khususnya bunyi Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak menjalankan atau menolong orang yang membutuhkan bantuan. Ketika melihat teman terjatuh dari sepeda, jalan terus. Dia tidak mau untuk bantu. Itu baik atau tidak? Tidak. Itu kita sudah melanggar bunyi Pancasila yang kedua, sudah tidak terapkan lagi. Lalu simbol dari Pancasila sila yang kedua. Simbol dari Pancasila sila yang kedua. Melon. Simbol dari Pancasila sila yang kedua adalah, ulang satu kali lagi, simbol dari Pancasila sila yang kedua adalah rantai emas. Rantai emas. Iya. Simbol dari sila Pancasila sila yang kedua itu adalah rantai emas. Rantai emas. Itu simbolnya. Rantai emas itu berarti itu manusia yang buat, manusia yang kerja. Jadi harus tolong kok menghargainya, menghormatinya.
menghormati hak asasi manusia orang lain. Sudah capek-capek membuat itu rantai emas, dapat lihat emas sudah tidak mau untuk butuh lagi. Berarti itu menghormati itu tidak? Tidak menghormati hak asasi manusia daripada orang lain. Orang punya hak untuk menjual emas. Nah kita yang mau membeli harus membeli dengan sopan. Jangankan kalau sudah beli emas datang marah-marah lagi di orang yang jual emas. Kau punya emas ini tidak bisa pakai lagi. Saya kembalikan, tolong kembalikan, saya punya uang juga. Nah, itu sudah menghormati atau tidak? Tidak. Namanya kita jual beli barang itu kita harus menghormati. Tidak boleh bilang, saya tidak mau untuk kembalikan saya punya uang. Kembalikan uang, tapi saya tidak mau kembalikan emasnya. Berarti itu kita sudah tidak jalankan nilai-nilai Pancasila juga. Khususnya sila yang ke berapa? Dua. Ya? Kedua. Itu simbolnya adalah rantai emas. Nah. Lalu yang berikut lagi sila yang ketiga. Kita masuk lagi dari Pancasila sila yang ketiga. Bunyi Pancasila sila yang ketiga dan juga contoh penerapannya adalah titik-titik. Siapa yang bisa sebutkan bunyi Pancasila sila ketiga dan juga contoh penerapannya? Silakan Angsi. Bunyi sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu menghargai keragaman budaya, suku dan bahasa daerah, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Iya, terima kasih. Jawabannya benar sekali dan juga tepat. Bahwa bunyi Pancasila sila yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dan juga contoh penerapan yaitu gotong royong bersama untuk membersihkan sekolah. Gotong royong untuk membersihkan sekolah, halaman sekolah. Lalu contoh yang kedua itu melaksanakan piket kelas. Sudah membagikan piket kelas setiap hari harus jalankan. Jangan sampai guru kelasnya muncul dari sana, "Woi, kelas 6 ruangannya belum bersih, jadi tolong bersihkan." Itu berarti pembagian tiket kelasnya sudah ada tapi tidak mau untuk jalankan. Itu menghormati atau tidak? Tidak menghormati orang yang sudah membagi tiket kelas itu. Nah, ketika sudah membagikan tiket kelas kita harus jalankan, membersihkan halaman di sekolah dan juga yang bertugas untuk membersihkan kelas harus membersihkannya. Lalu kerjasama untuk membersihkan sekolah. Contoh seperti kemarin, bersama-sama membersihkan di belakang kantor dan juga pintu pagar. Pintu pagar di sana masih kotor, jadi kita sama-sama ke sana untuk membersihkannya. Berarti itu kita sudah terapkan nilai Pancasila yang ke berapa? Nilai Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita bersama untuk membersihkan halaman sekolah. Karena sudah ada piket membersihkan halaman sekolah dan juga kantor, bahkan WC dan juga kelas masing-masing. Jadi setelah sudah dapat piket harus jalankan itu. Berarti kita sudah terapkan nilai-nilai Pancasila yang
ketiga. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Itu adalah contoh penerapan dalam hidup setiap hari. Nah, penerapan dalam hidup setiap hari sesuai dengan sila yang ketiga itu adalah, silakan Tiara. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada sila yang ketiga yaitu 1. Mengikuti upacara bendera di sekolah, 2. Mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Nah, terima kasih jawabannya benar sekali, yaitu contoh yang kita harus terapkan di dalam kehidupan setiap hari itu mengikuti upacara bendera di sekolah atau di kantor. Sudah dapat tugas, entah membawa naskah proklamasi atau undang-undang, kita harus mengikuti. Ataupun juga datang dari rumah terlambat, datang teman atau sudah mulai kegiatan upacara di sekolah atau di kantor, itu dia sudah tidak masuk lagi. Itu baik atau tidak? Tidak baik. Masuk saja untuk mengikuti upacara bendera, entah di sekolah atau di kantor juga kita harus tetap ikut. Jangan sampai takut jadi yang mau bertugas, takut jadi hari Senin tidak mau ikut upacara bendera, nanti hari Selasanya baru datang. Itu dia sudah terapkan nilainya atau tidak? Tidak. Terapkan nilai-nilainya dalam hidup setiap hari, khususnya itu Pancasila sila keberapa? Itu yang kasih contoh harus mengikuti upacara bendera. Ya? Ketiga. Yang berikut itu mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang membangun persatuan. Misalnya rapat di kantor, rapat di dusun, ketika orang tua kita dapat undangan, Arman yang terima undangan. Bukannya sampaikan undangan itu kepada orang tua, tetapi dia sembunyikan undangan untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang membangun persatuan. Itu baik kok? Tidak. Baik Arman? Tidak. Tidak baik. Jadi kalau kita sudah pernah buat seperti itu, tolong tobat sudah, pulang bertobat dan tidak boleh ulang lagi ya. Bisa kok? Bisa. Nah, bisa sekali. Iya, itu Pancasila sila yang ketiga. Contoh-contohnya kita sudah pelajari dan juga harapan saya kita kembali lalu terapkan. Jangan sampai kita terapkan di sekolah, sedangkan di masyarakat kita tidak terapkan. Diajak untuk pergi membersihkan selokan, tidak mau. Atau diajak untuk membersihkan jalan raya, tidak mau. Itu berarti dia sudah tidak terapkan lagi nilai-nilai Pancasila-nya. Simbol dari Pancasila sila yang ketiga. Simbol dari Pancasila sila yang ketiga. Queen. Jawab ulang satu kali lagi. Iya. Simbol dari Pancasila sila yang ketiga itu adalah Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Coba kamu perhatikan gambarnya. Pohon beringin itu batangnya ada berapa? Satu. Lalu ranting-rantingnya itu ada berapa? Banyak sekali. Jadi mengajarkan kita untuk simbolnya itu mengajarkan kita untuk kita bersatu mixi. Meskipun dia batang satu tetapi rantingnya banyak sekali. Banyak sekali rantingnya tapi itu batangnya satu atau pohonnya satu. Itu berarti mengajarkan kita untuk kita bersatu. Meskipun kita berasal dari rumah yang berbeda, tetapi kita tetap satu datang di sekolah, yaitu sekolah dasar demi konbaki.
bukan datang dari rumah karena dia tinggal sama-sama dengan Fadil, tapi Fadil sekolah di SD negeri bukan atau SD negeri Nyaman. Berarti itu bukan bersatu, tapi itu sudah terpisah, tidak bersatu lagi. Karena asalnya satu rumah, tapi pergi di sekolah yang berbeda. Nah, Pancasila-sila yang ketiga itu mengajarkan kita untuk kita bersatu. Tidak bersatu. Itu perhatikan simbolnya. Simbol dari Pancasila yang ketiga itu adalah pohon beringin. Nah, perhatikan dari akarnya, batangnya, daunnya, bahkan ranting-rantingnya itu banyak. Tetapi pohonnya satu. Contoh yang lain lagi seperti kita di SD ini kemarin. Sekolahnya satu, tapi banyak yang berasal dari mana? Dari tempat lain. Itu dari Neken, dari Westin, dari Feokin, bahkan dari Olema. Berasal dari tiap-tiap daerah. Yang berikut lagi itu adalah sila yang keempat. Nah, sila yang keempat. Masuk sila yang keempat. Saya mau tahu dari siswa, jawaban dari siswa. Apa bunyi sila dari Pancasila yang keempat dan juga berikan contoh penerapannya. Silakan Chelsea jawab atau sebutkan bunyi Pancasila-sila yang keempat dan juga contoh penerapannya. Iya, tepuk tangan buat Chelsea yang sudah jawab dengan benar dan juga tepat. Bunyi Pancasila-sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga contoh-contohnya itu seperti bermusyawarah menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua itu berdiskusi menyelesaikan masalah juga. Itu seperti di sekolah kita harus selesaikan masalah yang terjadi. Jangankan seperti kemarin yang sudah menghilangkan uang tetapi bukannya sama-sama duduk untuk selesaikan, tetapi masih bawa masalah sampai di luar dari lingkungan sekolah. Itu baik kok atau tidak? Tidak baik. Jadi hari ini pembelajaran kita mengajarkan kita untuk kita menghormati hasil keputusan bersama dan juga mengembangkan sikap demokratis dalam lingkungan masyarakat. Musyawarah bersama itu adalah bunyi Pancasila-sila yang keempat dan juga contoh-contohnya. Nah, menghargai pendapat orang lain juga. Lalu menerima keputusan bersama. Menghargai pendapat orang lain, menghormati hasil keputusan bersama, lalu melaksanakan hasil keputusan bersama. Itu adalah contoh-contoh penerapan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, pada saat menyampaikan pendapat kita harus memperhatikan 6 hal. Yaitu yang pertama, harus jelas dan sopan. Jelas dan sopan. Bukan ketika diberikan waktu untuk sampaikan pendapat, bangun langsung kasar. Berarti itu
menghargai atau tidak? Tidak. Tidak menghargai pendapat orang lain. Baru awal saja sudah kasar, apalagi sampai pertengahan dan juga akhirnya. Itu berarti lebih kasar lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai dalam kehidupan setiap hari, khususnya Pancasila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapan dalam kehidupan setiap hari. Contohnya, silakan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada sila Pancasila yang keempat yaitu mengikuti musyawarah di lingkungan, 2. Menghormati keputusan yang diambil. Iya, menghormati pendapat orang lain dan juga mengikuti keputusan bersama. Mengikuti keputusan bersama. Keputusan bersama itu sebuah kesepakatan yang kita sudah sama-sama sepakat. Itu contoh seperti yang tadi, sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan bersama, yaitu tidak boleh keluar masuk ruangan mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Itu adalah kesepakatan atau yang disebut dengan keputusan bersama. Nah, bagaimanakah sikap kita terhadap hasil keputusan bersama? Apakah jika hasil keputusan bersama tidak sesuai dengan kepentingan dan juga hasil keputusan bersama itu, berarti tidak terima atau harus terima? Ya? Jika hasil keputusan bersama tidak sesuai dengan kepentingan dan juga keinginan kita, berarti harus bersikap ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ya? Ikhlas. Ikhlas. Itu berarti menerima keputusan bersama dan juga menghargai pendapat orang lain. Harus menghargai pendapat orang lain. Ketika diberi waktu untuk sampaikan dia punya pendapat, oh berarti Messi, oh ya saya terima pendapat dari Amsi, atau orang bilang ya saya terima pendapat dari Mirna. Berarti itu sudah terapkan nilainya, menghargai pendapat dari orang lain. Lalu harus melaksanakan hasil keputusan bersama. Setelah bersama-sama untuk memutuskan atau sepakat, kita harus melaksanakan. Bukan kita buat habis keputusan kita tidak jalankan, kita tidak laksanakan itu. Buat keputusan dan biarkan saja begitu. Itu sudah terapkan kok? Sudah terapkan nilai kok? Tidak. Berarti harus kita terapkan atau jalankan atau laksanakan keputusan yang kita sudah sepakati. Bisa kok? Bisa lakukan kok? Bisa laksanakan hasil keputusan bersama kok? Nah, kalau bisa pulang dari sekolah harus terapkan di masyarakat juga. Jangankan hanya terapkan di sekolah. Kalau sudah buat kesepakatan di sekolah, dia terapkan. Pulang sampai di rumah tidak terapkan keputusan di rumah atau di masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, ketika merencanakan suatu kegiatan dalam keluarga itu juga harus musyawarah atau kita harus sepakat dulu. Orang tua panggil, oh Arman, Diksi, Vena, mari dulu kita buat kesepakatan kedua. Jadi sebelum makan harus berdoa, atau sebelum belajar harus berdoa. Itu keputusan dari keluarga. Dan juga contoh-contoh lain seperti yang kita di sekolah. Nah, sebelum mulai pelajaran harus berdoa bersama, harus apel bersama. Nah, harus sama-sama membersihkan halaman sebelum kita berdoa. Contoh yang berikut lagi ketika di masyarakat. Kalau di masyarakat itu dapat kita nikmati oleh setiap keluarga. Nah, itu yang pertama,
setiap warga di lingkungan saling menghargai dan juga saling menghormati. Itu yang sudah disampaikan oleh Tiara tadi. Pendapatnya bahwa kita saling menjalankan, saling menghormati keputusan yang kita sudah jalani. Dan juga penerapan yang sudah disampaikan oleh Isi tadi. Setelah kita musyawarah bersama untuk menetapkan keputusan atau kesepakatan, harus kita laksanakan. Harus dilaksanakan dan juga jalankan. Nah, semua orang juga memahami hak dan kewajiban. Hak dan juga kewajibannya. Ketika sudah sampaikan pendapat, Nixi bilang, oh saya punya hak, kita ralat untuk pendapat. Tidak boleh jalankan. Kita tidak usah jalankan itu, laksanakan itu. Kita pending tangan. Nah, Nixi punya hak untuk sampaikan pendapatnya seperti itu. Kita punya kewajibannya untuk kita menjalankan saja. Setelah kita mufakat bersama. Ya sampai Puin bilang, oh saya punya pendapat begini, jadi saya tidak terima pendapat dari Nixi. Kita tetap jalankan ini. Kita itu sudah terjadi apa? Ya? Terjadi tidak ada kesepakatan lagi. Tidak saling menerima satu dengan yang lain. Itu sudah ada kekacauan. Ada perbedaan pendapat. Tidak terima lagi. Puin bilang, oh tidak. Nixi bilang, oh saya pakai. Berarti itu kita tidak menghargai pendapat orang lain. Simbol dari Pancasila yang keempat. Simbol dari Pancasila yang keempat. Nanti ketika diberi waktu untuk jawab harus ragakannya juga. Simbolnya apa? Misalnya pohon beringin seperti ini. Lalu simbol dari sila Pancasila yang keempat itu apa? Harus diragakan. Alvan. Kepala banteng. Iya, kepala banteng katanya. Simbol dari sila keempat, Pancasila sila yang keempat itu adalah kepala banteng. Alvan ragakan kepala banteng seperti itu. Iya, perhatikan kepala bantengnya ada di sini, gambarnya ada di papan. Jadi Alvan sudah bilang, oh simbol dari sila keempat itu adalah kepala banteng. Garagakan. Nah, itu adalah simbolnya itu kepala banteng yang tadi Alvan bilang begini. Sudah Pak Amsi? Sudah tahu kepala bantengnya simbolnya adalah kepala banteng, bukan kepala manusia. Kepala manusia. Kita hanya ragakan saja. Itu yang kepala banteng. Nah, itu adalah simbol dari Pancasila sila yang keempat. Sila yang keempat. Sila yang keempat. Yang berikut lagi kita masuk ke Pancasila sila yang kelima. Yang kelima. Sebutkan bunyi Pancasila sila yang kelima dan juga dua contoh penerapan. Bunyi Pancasila sila yang kelima dan juga dua contoh penerapan. Silakan Arif. Bunyi sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan: 1. Mengupayakan pemerataan ekonomi. 2. Menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan. Iya, terima kasih. Dia jawabnya dengan suara yang keras dan juga dia jawab juga dengan tenang. Bukannya dia tegang, tapi tenang dan juga dengan suara yang nyaring. Kita semua sudah dengar bahwa bunyi Pancasila sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga dua contoh yang sudah disampaikan.
adil kepada siapa saja. Yang kedua, bersikap adil kepada sesama teman. Ada gambarnya di papan, tolong perhatikan ketika sampaikan pendapatnya. Harus berlaku adil kepada siapa saja. Ya, itu adalah dua contoh penerapan dalam kehidupan setiap hari, yaitu mengupayakan pemerintah ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, lalu menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan. Itu yang menghargai pendapat dari orang lain juga, bahkan bersikap adil kepada teman. Jangan sampai ketua kelas, mari untuk kita selesaikan masalah yang terjadi di kelas 6. Ketua kelas datang, oh ini dia salah, oh ini dia salah, salah semua, berarti kena hukuman semua. Itu adil atau tidak? Adil. Adil kok? Adil. Nah, itu adil. Jangan melihat bahwa oh ini salah, itu yang benar. Kalau memang masalah yang dilaksanakan itu kalau salah berarti salah, itu adil, kena hukuman semua. Jangankan bilang oh ini benar, jadi dia punya kawan, jadi dia pertahankan itu dia benar, dia bebas. Berarti itu adil atau tidak? Tidak adil. Selesaikan masalah itu harus adil. Itu yang bersikap adil terhadap teman atau siapa saja. Harus bersikap adil kepada siapa saja. Berarti itu kita sudah mengembangkan sikap demokratis dalam lingkungan masyarakat atau di sekolah juga. Sudah dengar semua kok? Sudah. Kalau sudah, berarti kita kembali harus kita terapkan juga. Nah, yang terakhir, dua contoh lagi penerapan dalam kehidupan setiap hari, khususnya sila yang ke-5. Bisa silakan tulis. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada sila Pancasila yang 5 adalah 1. Mengikuti program pemerintah. 2. Menolak tindakan korupsi. Nah, itu adalah contoh penerapan dalam kehidupan setiap hari. Ya. Bersikap adil kepada sesama teman, dan juga contoh yang harus kita terapkan itu ada 2, mengikuti musyawarah di lingkungan keluarga, yang mengikuti program-program pemerintah, dan juga yang kedua itu adalah menolak tindakan korupsi. Jangan sampai ketua kelas tawar lapor di kepala sekolah, oh ibu, ini ada korupsi yang saya punya uang, ada korupsi saya punya barang-barang dari rumah. Nah, itu berarti harus selesaikan masalah di rumah, bukan masalah di rumah datang lapor di sekolah. Berarti itu tidak adil. Adil atau tidak? Tidak. Masalah di rumah harus dapat selesaikan di rumah. Dan juga masalah di sekolah harus dapat selesaikan di sekolah. Jangan masalah di sekolah lapornya di rumah. Itu berarti adil atau tidak? Tidak adil. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan dalam kehidupan setiap hari, mulai dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Kita harus terapkan di dalam hidup kita, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan keluarga juga. Itu adalah materi pembelajaran hari ini tentang pengenalan Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima, dan juga contoh-contohnya juga.
itu harus kita terapkan. Jangan kita sudah pelajari tetapi tidak mau untuk melaksanakannya, tidak mau jalankan. Berarti itu adil atau tidak? Tidak. Nah, biasa bilang mulut berbicara lain tapi tangan jalan lain atau kaki jalan lain. Ketika kita hanya tahu berbicara saja tapi tidak mau untuk kita jalankan. Nah, demikian materi singkat hari ini. Sekarang yang langkah berikutnya kita akan mulai diskusi kelompok tentang materi yang kita sudah pelajari hari ini. Diskusi kelompok. Nah, untuk kita diskusi kelompok itu kita harus bentuk dalam kelompok. Nah, berarti 7 orang. Karena jumlah siswa yang ada itu 14. Dibagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Yang 4 orang di tengah ditambah lagi 3 orang. Mulai 3 orang dari bagian kiri saya itu yang masuk di tengah. Sedangkan mulai dari kanan saya sampai depan itu kelompok kedua. Bisa kok? Silahkan untuk dalam kelompok sudah bisa diskusi dari soal yang ada. Silakan kursi, silakan meja. Dia yang kedua dan kau kursi saja. Soalnya sudah ada, silakan terima lalu bahas bersama atau bersama-sama mencari jawaban, diskusikan. Ya. Soal, tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari. Silakan baca soalnya, lalu diskusikan bersama. Setelah diskusi bersama, itu harus presentasikan. Silakan diskusikan soal yang ada di tangan. Itu harus aktif semua. Namanya yang ketua kelompok. Saat kita bentuk kelompok itu pasti ada ketua dan juga sekretaris. Fungsi sekretaris itu yang tulis. Sedangkan ketua itu yang tanya jawab. Oh ini jawabannya apa? Ini lagi ditemani yang lain. Seperti itu sampai kita bisa jawab semua. Nah, begitupun juga kelompok 2. Saat sampaikan pendapat itu harus aktif semua, mulai dari orang pertama hingga orang yang terakhir. Ketua kelompok itu yang nanti berhak untuk sampaikan atau presentasi, sedangkan sekretaris itu yang mulai tulis. Saat nanti tanya jawab, teman-teman juga harus berikan atau sampaikan pendapatnya. Oh, pendapat saya seperti ini. Pendapat saya seperti itu. Nah, di saat itu baru ambil kesimpulan untuk bisa tulis lalu presentasikan.
Sudah. Kalau sudah selesai diskusi, berarti ketua kelompok itu berhak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, ketua kelompoknya bisa maju lalu sampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan, Alvan. Iya, kita sambut ketua kelompok 1 dengan tepuk tangan. Kita beri semangat. Iya, terima kasih. Silakan bacakan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. Silakan Epana yang Maha, contohnya beribadah menghormati orang lain serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menolong tetangga atau teman, mengakui persamaan hak, beradab dan kewajiban setiap manusia bersikap sopan dan santun kepada orang lain dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan menciptakan produk-produk dalam negeri, bergaul dengan siapa saja, ikut serta dalam kegiatan gotong royong serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di media sosial. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Contohnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, menghargai dan menerima hasil keputusan musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya bersikap adil terhadap sesama, menghargai hasil karya dan jerih payah orang lain, mengimbangkan antara hak dan kewajiban serta tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Ya, terima kasih. Silakan berikan waktu kepada kelompok yang lain untuk bisa tanggapi. Sekian, terima kasih. Waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus. Ketua kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka kelompok 1. Jadi waktu selanjutnya diberikan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan atau usulan. Ada kok? Ada tanggapan atau ada usulan? Ada pertanyaan? Berarti sebentar saya harus kasih pertanyaan. Karena semua sudah mengerti. Ya, silakan kita pindah lagi ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan ketua kelompok 2. Kita memberikan tepuk tangan buat lebih semangat lagi untuk sampaikan presentasi hasilnya. Iya. Terima kasih atas waktu. Wah. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh untuk membacakan hasil diskusi kami. Sila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya beribadah, menghormati orang lain,
mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, menghargai dan menerima hasil keputusan musyawarah, tidak memaksakan kehendak orang lain dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, bersikap adil terhadap sesama, menghargai hasil karya dan jeripaya orang lain, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta dengan menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Sudah selesai? Iya. Silakan bisa memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk bisa kasih pertanyaan, memberikan pertanyaan, atau memberikan usulan, atau kritik, atau saran. Dan terima kasih hasil diskusi kami dari kelompok 2. Waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok 1 untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada diberikan waktu untuk tanggapi kepada kelompok 1 untuk tanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Atau mau kritik, atau saran, atau usul bahwa ini jawabannya seperti ini, tidak benar, jadi yang benar harus seperti ini. Menerapkan keadilan. Sudah? Ada tanggapan? Tidak. Mengerti semua? Iya. Kalau mengerti semua dengan hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh ketua kelompok masing-masing, berarti tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 maupun juga kelompok 2. Berarti harus saya yang bertanya. Berarti saya harus bertanya. Jadi apakah siswa-siswi mampu atau siap untuk menjawab? Siap untuk jawab? Siap. Ya? Siap. Siap untuk jawab. Satu pertanyaan saja yang saya harus tanyakan. Karena semua sudah mengerti sesuai materi yang tadi sudah disampaikan. Sudah mengerti semua materi tentang nilai-nilai Pancasila yang kita harus terapkan dalam kehidupan setiap hari. Mengerti semua Iya. Mulai dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Berarti saya yang harus bertanya. Saya harus bertanya. Siap untuk jawab Siap. Nah, contohnya soal. Sebuah keputusan dalam rapat lahir dari titik-titik. Sebuah keputusan dalam rapat lahir dari titik-titik. Apakah itu lahir dari apa? Dari siapa ini? Ada yang bisa jawab? Silakan Mirna. Seluruh masyarakat. Iya, baik. Pendapat yang lain? Ada yang pendapatnya lain dari Mirna? Sebuah keputusan dalam rapat itu lahir dari diri kau atau dari masyarakat? Ya? Betul sekali jawaban. Yang lebih tepat lagi, yang pendapatnya lebih berbeda dengan pendapat dari Mirna. Sebuah keputusan itu dalam rapat, itu lahir dari mana? Dari diri kita atau dari diri keluarga atau dari diri apa? Keluarga. Nah, berarti itu harus mufakat atau kita harus
dan mufakat. Baru kita buat keputusan. Itu contohnya tadi yang kita sudah sepakat untuk membuat aturan di dalam kelas mulai dari awal sampai akhir. Iya. Sudah mengerti kok materinya? Sudah. Kalau sudah, itu demikian hasil diskusi kita hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam refleksi. Nah, bagaimana kita merefleksikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita setiap hari, baik dari siswa-siswi maupun dari guru. Kita saling merefleksikan diri. Apakah atau bagaimana saya sudah terapkan di dalam keluarga saya, atau sudah terapkan di sekolah, ataupun saya sudah terapkan di dalam masyarakat. Kita merefleksikan diri masing-masing. Bisa refleksi diri kok? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara kalau kita dapat merefleksikan diri bahwa oh iya, saya sudah dapat terapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup saya. Bagaimana caranya? Ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Bisa sampaikan pendapatnya bahwa iya, ibu saya sudah refleksikan diri bahwa oh iya, saya pernah terapkan nilai Pancasila yang pertama misalnya seperti saya. Iya, saya sudah dapat mengikuti ibadah bersama di keluarga saya atau di lingkungan saya atau di sekolah. Ada yang bisa sampaikan refleksi dari dirinya? Ada kok? Dari sila pertama ataupun sila kedua sampai dengan sila kelima. Ada kok? Kalau tidak ada, mari kita kembali lalu kita terapkan, lalu kita merefleksikan diri lebih dalam lagi tentang sila-sila Pancasila mulai dari yang pertama hingga yang kelima. Bahkan juga kita harus terapkan nilai-nilainya. Kita harus terapkan. Bisa terapkan dalam lingkungan kita kok? Bisa. Kita harus terapkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, kita harus refleksi. Oh iya, karena kami belajar seperti itu, dan juga saya sudah pernah terapkan Pancasila yang kelima. Nah, karena kami ada selesaikan masalah. Jadi beri saya kesempatan untuk mengambil keputusan. Oh iya, harus adil. Itu sudah terapkan nilai Pancasila di dalam hidupnya, khusus sila kelima. Saya sudah dapat selesaikan masalah, Ibu. Iya, ini saya dapat mengambil keadilan yang pasti. Sudah? Bisa kok? Bisa merefleksikan diri kok? Bisa. Ulang lalu terapkan nilai-nilainya. Untuk itu kita akan sama-sama mengambil kesimpulan materi hari ini. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus apa? Menyerahkan. Ya. Dan juga kita harus melaksanakan nilai-nilainya yang kita sudah pelajari hari ini. Berarti Pancasila itu menjadi landasan moral dan juga etika bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga bahkan beradab. Itu adalah kesimpulan yang kita harus tahu dan kita harus pelajari untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa Pancasila itu adalah landasan moral, etika, dan juga kita harus terapkannya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu diharapkan
harus menjadi masyarakat yang menjadi lebih harmonis dan juga harus sejahtera. Itu adalah kesimpulan dari materi khususnya pengenalan Pancasila hari ini. Ya, kesimpulannya yaitu sudah catat semua kesimpulannya untuk menjadi pelajaran hari ini kok? Sudah catat? Sudah. Ya, kalau sudah selesai catat berarti pulang harus terapkan dan juga harus laksanakan. Jangan sampai kita harus hanya tulis saja tetapi mau jalankannya tidak. Apalagi mau laksanakan itu tidak. Nah, harapan kita setelah pelajari, kita harus jalankan dan juga kita harus laksanakan. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Ya. Yang berikut lagi ada PR untuk kita bisa bawa dan pulang kita kerjakan di rumah masing-masing. Siapkan bukunya untuk bisa tulis PR. Siapkan buku tugas untuk bisa tulis PR-nya. Sudah siap untuk tulis PR? Sudah. Ya, kalau sudah siap berarti catat soal yang pertama. Tuliskan salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jelaskan kegiatan sehari-hari untuk diri sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada yang terlambat tulis soal? Ada. Soal nomor berapa? Nomor 2. Saya baca ulang lagi. Jelaskan kegiatan sehari-hari untuk diri sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bagaimana sikapmu ketika musyawarah temanmu mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapatmu. Ketika teman sampaikan pendapat, apakah pendapat sikap kita itu terima atau tidak? Sudah? Yang keempat, jika tetangga daerah tempat tinggalmu terkena bencana alam, apa yang sebaiknya kamu lakukan bersama temanmu? Ketika teman kena bencana alam, apa yang kita harus lakukan dengan teman terhadap teman yang kena bencana? Itu adalah soal atau tugas yang harus dikerjakan di rumah. Bisa kerjakan kok? Bisa. Silakan pulang dan jawab tugasnya di rumah, dan besok kita bisa periksa, bisa bahas bersama dan juga kita periksa. Sudah? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai catat soal
berarti kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk itu, doa, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Dan juga doa ini akan dipimpin oleh Boni. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang kami mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan menyanyi lagu Kasih sukacita. Kasih Sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 1, 2, 3.